Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Sausir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang sudah saya kerjakan. Jadi topik dari praktikum ke-6 ini adalah graph dan heaps. Nah, apa sih itu graph dan heaps? Jadi yang pertama ada graph. Jadi bisa kita dilihat gambaran graph itu dia seperti ini. Jadi di sini dilihat graph itu kira-kira itu dia struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Jadi kayak peta lah. Jadi dia peta yang bisa menghubungkan objek-objek. Jadi di graph ini bisa kita lihat ada vertex atau nodes, dan ada edge atau sisi garis. Jadi vertis atau node ini mewakili objeknya, serta edge ini mewakili hubungan antara dua objeknya. Ya, jadi ini jenis-jenis dari graph. Ada graph berarah, ada graph tidak berarah. Ya, ada graph berarah dan graph tidak berarah. Terus kita diminta untuk membuat sebuah file bernama graph.java. Jadi di praktikum ini sudah diberikan konstruktor yang akan digunakan dari modul, dimana konstruktornya itu dia ada add edge, terus remove edge, remove vertex, dan remove vertex. Jadi kalau kita ke program kodenya itu nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi dia menjadi seperti ini setelah digabungkan. Terus studi kasusnya. Jadi untuk studi kasusnya itu, untuk studi kasus graph itu ada jarak terdekat. Jadi di sini kita diminta untuk membuat program yang bisa menemukan jarak terdekat untuk menempuh satu titik ke titik lainnya. Oke, jadi untuk menentukan untuk membuat program ini kita menggunakan Dijkstra algorithm. Jadi apa sih Dijkstra algorithm itu? Nah, Dijkstra algorithm itu adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek. Jadi jadi langsung saja ke programnya. Jadi untuk kodenya itu dia seperti ini. Ini konstruktornya, ada print graph, add vertex, add edge, remove edge, dan remove vertex. Nah, jadi ini adalah metode yang ditambahkan. Ada cari jarak minimum, hitung jarak terdekat, cari jarak hitung jarak terdekat, dan cetak jalur. Jadi langsung saja kita bahas satu-satu. Jadi print graph ini untuk jadi di sini ada print graph ini buat menunjukkan graphnya. Add vertex menambahkan vertexnya, add edge menambahkan edge-nya, remove edge menghilangkan edge-nya, dan remove vertex menghilangkan vertex-nya. Terus ini ada metode yang ditambahkan untuk mengerjakan studi kasus. Jadi yang pertama ini ada ada cari jarak minimum. Jadi cari jarak minimum ini sebenarnya cuman dia ini nggak ngapa-ngapain, cuman membantu aja, biar bisa ini cuman membantu biar untuk menghitung jarak terdekatnya. Nanti metodenya ini akan digunakan kembali di metode hitung jarak terdekat. Jadi kan sebenarnya bisa sih dibuat di dalam hitung jarak terdekat, tapi kan nanti takutnya jadi kepanjangan metodenya, dan bisa kemungkinan besar lebih rentan terhadap error kalau itu. Makanya dipisahkan jadi cari jarak minimum.
Jadi cari jarak minimum ini dia akan mencari indeks node yang belum dikunjungi dan memiliki nilai jarak terkecil saat ini di dalam array this. Ya, oke. Ya, dan dia akan mengembalikan min index. Terus ada hitung jarak terdekat. Jadi kira-kira inilah implementasi algoritma Dijkstra-nya untuk mencari jalur terpendek dari graph tadi. Nah, jadi di metode ini ada parameternya itu array graph, terus start node dan end node. Dimana di sini didefinisikan dulu dia biar bisa kita panggil nanti. Terus di sini ada looping ya. Jadi terus di sini ada looping. Mana tadi ya? Oh ya, ini ada looping. Jadi loopingnya itu ini jelaskan aja lah. Jadi ini kan ada jadi kan di sini kita buat objek baru kan. Jadi objeknya ini bakal berguna. Yang pertama itu ada this. Jadi this di sini dia ini dulu. Jadi di sini dia akan menyimpan jarak terpendek dari titik awal ke setiap node lain. Terus ada parent, di mana parent ini dia akan berfungsi untuk menyimpan jejak langkah node sebelumnya untuk membuat jalur. Dan jadi cara kerjanya ini dia akan program ini akan melakukan iterasi untuk memperbarui jarak setiap kali ditemukan jalur yang lebih pendek ke sebuah node. Jadi bakal dicari lah satu-satu dulu, dicari dulu satu-satu dari graph yang ada, terus bakal diputuskan lah. Nah, setelah itu dia bakal mengupdate terus, program itu bakal update terus kalau misalnya dia ketemu yang lebih pendek sampai graphnya itu habis dan nggak ada lagi yang lebih pendek. Kira-kira seperti itulah cara kerjanya ini. Dimana terus ada cetak jalur. Jadi cetak jalur ini dia berfungsi untuk menampilkan urutan langkah jalur terpendek secara ini cuma buat menampilkan urutan langkah jalur terpendek aja, cuma buat menampilkan aja ini sebenarnya. Jadi di sini ada rekursi ya. Jadi di rekursi ini dia akan fungsi metodenya ini akan mencari array parent dari belakang sehingga dia itu bisa balik lagi ke titik awalnya, yaitu ini parent min 1. Terus bakal dicetak lah dia secara berurutan pakai tanda panah yang ini. Kira-kira seperti itu untuk graph, studi kasus graph. Jadi kalau misalnya kita jalankan, ini bisa kita jalankan ya. Kalau misalnya kita jalankan, dia jadinya seperti ini. Nah, di sini ada inilah. Di sini kan ada pengujian jalur terdekat Dijkstra. Pengujian jalur terdekat. Jadi di pengujian jalur terdekat ini di sini kan bisa kita lihat kan grafnya ini. Dia pakai tanda panah ini dia. Jadi 0 ke 1 ke 4 ke 3. Nah, terus ini kan jadi di sini inilah titik-titik inilah node yang ada di dalam grafnya. Ini dia ada A, B, C dan D. Yaudah, berarti jalurnya dari mana aja? Ada A ke B ke C, B AD, C AD, D BC. Nah, jadi algoritmanya ini akan mencari jalur yang terdekat, yang paling dekat lah dari A B C D ini.
Nah, jalur yang terdekat dari node 0 sampai ke 3 itu apa dia? Ya udah, berarti jalur 0, 1, 2, 1, 4, 3. Jaraknya apa? 40. Oke guys, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa diganti ya, nambah vertexnya, ini. Karena kan ya sebenarnya ganti sebenarnya bebas sih. Cuman aku buat ABCD. Nah, ini kan kenapa dia 0 sampai 3 sementara yang dimasukkan nilainya ini dia ABCD. Sebenarnya ini karena biar ini aja sih, biar nggak bingung. Maksudnya kan kalau misalnya ini kan udah angka kan, dia udah angka kan, 0, 1, 2, 4, 3. Masa kita bikin lagi di daftar vertexnya 1, 2, 3, dia kan bakal bingung karena kan itu kan ada bobot dia di dalam vertexnya itu kan sorry karena kan di dalam edge-nya itu kan ada bobotnya itu. Nah, bobotnya itu kan bernilai angka dia. Kalau misalnya kita buatlah vertexnya juga angka, kan pasti dia akan bingung. Pasti kita akan bingung kan, yang mana bobotnya, yang mana vertexnya. Makanya saya membuatnya dengan dia huruf ininya, vertexnya. Nah, ya edge-nya juga huruf dia, biar nggak bingung aja sih. Jadi kalau kita jalankan dia seperti ini. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa dia yang jalur yang paling dekat itu dia adalah di 0, 1, 4, 3 dengan jarak 40. Kira-kira seperti itu untuk grab app. Selanjutnya add vertex. Jadi add vertex. Jadi selanjutnya itu dia ada heaps. Ada heaps. Nah, jadi apa sih heaps ini? Jadi heaps ini dia adalah dia struktur data ya, tapi bentuknya itu pohon binary tree. Jadi dapat kita di sini ini kan dia pohon biner kan. Ya, tapi ini kan nggak sama semua dia pohon binernya. Ada aturan tertentu yang harus diikuti dalam membuat heap. Jadi heap ini biasanya itu untuk mengelola data berdasarkan prioritasnya. Jadi di mana ada data yang lebih besar, ada data yang lebih kecil. Jadi di heap ini ada max heap. Nah, jadi max heap itu max heap itu dia kalau max heap dia nilai orang tua atau nilai orang tuanya yang parentnya itu selalu lebih besar atau sama dengan anaknya. Jadi angka terbesarnya itu dia selalu di paling atas atau di rootnya. Kalau min heap itu dia nilai orang tuanya itu selalu lebih kecil atau sama dengan nilai anaknya. Ya, jadi maka angka terkecil dia selalu ada di paling atas. Nah, jadi heap ini memiliki karakteristik complete binary tree. Jadi pohonnya ini harus terisi penuh dari kiri ke kanan di setiap level sebelum pindah ke sisi yang bawahnya lagi. Oke. Nah, apa sih keuntungan perbedaan graph sama heap? Nah, kalau graph itu dia cuman untuk menggambarkan hubungan aja, cuman sebatas hubungan aja, atau ya. Tapi kalau heap itu dia bisa mengambil nilai yang paling yang diinginkan lah. Mau nilai yang terbesar atau nilai yang kecil bisa langsung diambil kalau pakai heap. Nah, jadi tadi sekilas penjelasan saya tentang heap. Langsung saja ke sedikit. Oh ya, ini juga ada konstruktornya diberikan untuk membuat file heap.java.
Yang pertama ada method insert, ada method sync down, ada method remove, ya, dan ada method remove. Kalau heap ini kita diminta untuk membuat elemen terkecil dan nilai. Jadi yang pertama ada elemen terkecil. Jadi di sini kita diminta. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah metode yang dapat menemukan elemen terkecil di sebuah array pada urutan ke k. Ya udah, berarti langsung aja ke kodenya. Ya, jadi kodenya seperti ini. Ini konstruktornya tadi ya. Ini jadi kode yang ditambahkan itu ada ini, find k smallest. Nah, jadi sini ada find k smallest. Jadi find k smallest ini cara kerjanya di sini ada digunakan namanya priority queue. Jadi priority queue ini gunanya untuk agar semua angkanya itu terus dia dimasukkan ke heap, terus elemennya itu akan dikeluarkan sebanyak k-1 kali. Nih, k-1 kali. Terus elemen yang tersisa di paling atas itu ya, jadi elemen yang tersisa di paling atas itu ini ya, yang pick dia namanya. Kalau elemen yang tersisa di paling atas, nah saya buat namanya pick. Itu dia itu angka terkecil dari angka terkecil ke k. Karena tadi diminta kita cuman menemukan elemen terkecil pada urutan ke k pada sebuah array. Misalkan nilai k, misalnya kan ada array ya, misalnya ada array 17. Terus kita mau nanya misalnya nilai k-nya itu 1. Ya udah, berarti hasil yang terkecilnya itu 1. Kira-kira seperti itu. Terus untuk studi kasus yang kedua, itu kita diminta untuk membuat sebuah metode yang dapat mengembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya saja. Jadi metodenya ini namanya transform to running max. Jadi metode ini dia akan menghasilkan array baru yang berisi nilai maksimum yang pernah ditemukan hingga titik itu. Jadi di metode ini juga kita pakai priority queue ya. Jadi tapi di sini kita pakainya itu urutannya terbalik, biar bisa jadi max heap. Jadi biar waktu angka baru itu dimasukkan, heapnya itu akan selalu memberikan angka terbesar yang pernah dimasukkan sejauh itu. Karena kan tadi langsung saja lah ya. Jadi langsung saja kita jalankan. Ini sudah saya buat aplikasi untuk menjalankannya. Ya, jadi kalau kita jalankan dia seperti ini. Nah, misalnya ada nilai heapnya itu 30, 25, 5, 10, 15. Ini. Oh ya, ini kodenya statis ya. Ya, jadi sini ada nilai 30, 25, 10, 15. Jadi yang ini misalnya kita mau menghapus nilai 3. Langsung saja ya ke find k the smallest. Jadi misalnya ada array 7, 10, 4, 3, 20, 15. Nah, jadi elemen terkecilnya itu adalah 7. Jadi elemen terkecil ketiga adalah 7. Karena kan dia
elemen terkecil dari 3. Jadi ya, jadi 1 4 3 4 7. Ya udah, berarti elemen yang terkecilnya itu 7. Jadi dia beranjaknya dari 3. Nah, kalau misalnya terkecil ke 1 berarti itu 3, terkecil ke 2 itu 4, ketiga itu 7. Kira-kira seperti itulah cara kerjanya dia. Terus untuk pengujian running max, jadi untuk pengujian running max ini dia misalnya kita masukkanlah arraynya itu 10, 5, 20, 8, 25, 12. Ya udah, berarti running max-nya itu akan mengembalikan 10, 10, 20, 20, 25, 25. Nah, kenapa di running max-nya itu akan mengembalikan seperti itu? Jadi kan running max itu dia per iterasi dia akan mengembalikannya. Ya udah, berarti dia bakal diuji satu-satu. Jadi misalnya dia indeks 0. Indeks 0 itu dia cuman 10 doang, max 10. Ya udah, jadi 10. Kalau indeks 1 jadi max 10, 5 jadi 10. Ini tadi di studi kasusnya itu dibilang kan mengembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Ya udah, berarti nilai yang besar itu dimajukan ke depan. Tapi dibuatnya secara berurut. Karena tadi 10, 5 kan. Ya udah, berarti awalnya 10. Dia 10 lagi yang pertama ini, 10 lagi. Nah, kenapa 10 lagi? Karena kan 10 itu kan lebih besar dari 5 kan. Ya udah, berarti 10 lagi dimasukkan. Tapi datanglah 20. 20 ini kan lebih besar dari 10. Ya udah, masukkanlah 20. Gitu juga, 20 kan lebih besar dari 8. Masukkan 20. 25 lebih besar dari 20. Masukkan 25. 12 lebih kecil dari 25. Tetap 25 berarti. Kira-kira seperti itulah cara kerja dari metode transform to running max. Kira-kira sekian tadi penjelasan tentang program ini. Selanjutnya itu ada big O notation-nya. Jadi untuk big O notation-nya yang graph itu dia kalau untuk add vertex ada 0 O1 karena dia konstan, sama add edge juga. Remove edge dia OV karena dia akan menghapus elemen tertentu dalam array list yang memerlukan pencarian linear. Kalau remove vertex OV kuadrat, ini dia setiap dia akan memanggil fungsi remove vertex pada sebuah array list, jadi yang juga memiliki kompleksitas OV. Jadi ini dia loopingnya rangkap 2. Jadi udah looping di array list, jadi looping lagi di remove vertex, jadi pangkat 2 dia, makanya OV2. Kalau pin graph OV plus E. Jadi ini karena kita harus jadi karena programnya ini harus mengunjungi setiap simpul dan setiap sisi untuk mencetaknya ke layar. Kalau untuk itu dari strukturnya ya, cuman konstruktor doang. Jadi kalau algoritma Dijkstranya itu kalau untuk metode cari jarak minimum dia OV karena dia cuman satu sekali doang loopnya untuk memindai seluruh simpul di array jarak. Kalau hitung jarak terdekat OV pangkat 2 ya, karena di implementasi ini dipakai matriks ketetanggaan yang terdapat loop luar sebanyak V kali. Dan di dalamnya itu dia akan memanggil jarak minimum. Jadi ya, terus loopnya itu dia pembaruan jarak tangga OV, makanya dia OV pangkat 2. Kalau cetak jalur dia akan menelusuri jalur kembali ke asal. Dalam skenario terburuk fungsi ini dipanggil sebanyak V kali. Terus heap, untuk studi kasus heap ini konstruktornya ya.
cuman buat konstruktor doang, sama method dan objek membantu. Yang pertama ada insert. Kalau insert itu dia O log n, karena dia menambahkan elemen itu membutuhkan waktu O1. Tapi ada proses penyimbangan pada heap. Itu dia dilakukan dengan membandingkan elemen ke atas sehingga ke root. Nah, karena tinggi pohon binernya itu log n, maka kompleksitasnya itu O log n. Kalau remove dia O log n juga, karena processing down itu dia bakal menelusuri tinggi pohon dari atas ke bawah, sehingga dia O log n. Dia dari atas ke bawah sekali doang, ya udah berarti O log n. Terus sing down juga O log n. Nah, jadi sing down ini dia akan membandingkan simpul dengan anak-anaknya dan melakukan pertukaran hingga elemen berada di posisi yang benar. Jadi iterasinya ini cuman setinggi pohon binernya, yaitu O log n. Get heap juga get heap on, karena ketika setiap elemen harus desain satu persatu, waktunya itu berbanding lurus. Kalau swap left child right child parent itu O1, karena ini cuma melibatkan perhitungan aritmatika sederhana, dan akses index array-nya itu bersifat instan. Kalau priority queue, jadi kalau metode find card the smallest itu dia ada beberapa tahapan ya. Yang pertama ada tahapan bangun heap. Jadi tahapan bangun heap ini kita akan masukkan n elemen ke dalam priority queue yang akan memakan waktu n kali O log n, sehingga kompleksitasnya itu O n log n. Kalau ekstraksi itu dia melakukan operasi poll sebanyak kali satu kali yang memakan waktu O k log n. Jadi kalau misalnya kita tambahkanlah dua-dua ini akan menjadi O n log n. Kalau untuk transform to running max itu dia menggunakan iterasi sebanyak n kali. Jadi di dalam setiap iterasi terdapat operasi add ke dalam priority queue yang memiliki kompleksitas O log i, di mana i itu dia adalah jumlah elemen pada saat itu. Pick, kalau operasi pick kompleksitasnya itu O1 dan total akumulatif dari proses sehingga proses totalnya itu adalah O n log n. Jadi untuk check cell itu dia seperti ini. Untuk menggunakan check cell sayangnya belum bisa 100% tanpa warning. Ada beberapa warning karena diperlukan javadoc comment. Sementara menurut saya javadoc comment belum terlalu sementara menurut saya javadoc comment itu tidak terlalu diperlukan pada praktikum ini. Jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih.